Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview sebuah produk headlamp. Dan tentunya ini saya beli di Shopee di event 55. Kenapa belinya di 55? Karena agar cashbacknya gede tentunya, 75% up to 25.000. Mantap ya. Kita coba buka paketnya. Ini baru nyampe kemarin banget. Jadi kita buka langsung. Packingannya tentu pakai bubble wrap. Aduh, mantap. Nah, ini dia headlampnya itu mana ya mereknya. Pokoknya kalau di tokonya itu mereknya itu Tafled ya. Tafled ini emang terkenal dengan produk-produk murah, produk outdoor murah dan buatan Cina. Hai. Oke, nah ini dia. Ini tuh adalah headlamp yang bisa dicas. Kenapa saya membeli headlamp yang bisa dicas? Karena mungkin teman-teman sebagian untuk para pendaki khususnya merasakan bahwa kalau headlamp yang menggunakan baterai itu memang untuk efisiensinya lebih praktis gitu, nggak perlu dicas dan sebagainya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, setiap pendakian atau setiap kita menggunakan headlamp itu menggunakan baterai itu dengan kisaran harga ya, kalau bawa yang murahnya ya satunya itu bisa 3.000 atau 2.500, atau kalau misalkan memang mereknya agak high gitu kayak si ya yang suka di Indomaret gitu, itu lumayan harganya. Jadi kalau kita kumpul-kumpul tuh bisa lumayan gede lah untuk biaya untuk headlamp aja gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk membeli headlamp yang bisa dicas agar untuk hemat biaya. Jadi bisa memangkas biaya untuk baterai lah. Terus kan baterai itu kalau udah sekali pakai ya udah gak bisa dicas lagi, dibuang, dan itu sayang banget teman-teman. Jadi ya saya rekomendasikan buat pembeli headlamp yang bisa dicas, karena kalau pendakian kan jarang yang sampai berminggu-minggu, paling cuma sehari 2 hari, paling lama juga 3 hari. Nah jadi ini sangat ya bisa direkomendasikan lah. Oke, kita langsung ke produknya ya. Di sini ada judulnya Strong Light Induction Headlamp ya, itulah slogannya. Nah untuk di depannya ini, nah ini pergunaannya itu untuk apa nih, main underground ya, untuk ya bisa digunakan di bawah tanah mungkin ya. Kemudian ada water operation, construction, bisa digunakan mountaineering. Nah ini salah satu penggunaannya buat memancing juga. Kalau memancingnya itu malam hari ya bisa mungkin menggunakan si headlamp ini. Kemudian untuk memperbaiki mobil kalau misalkan ya di bawah mobil gelap, nah tentu ini andalan kita, made in China. Barang-barang yang canggih tapi harganya merakyat, cocok buat sobat-sobat Miss Queen nih. Oke, di depannya ini ada beberapa fitur kayak ini apa nih, COB, kemudian ada sensor, bisa diputar 60 derajat. Ini apa nih, tahan banting, dan juga ada baterainya. Oke lah, kita langsung buka aja ya. Di dusnya itu kita unbox guys. Oke, nah ini dia. Kita dapat yang pertama tentu headlampnya. Ini bahannya lumayan lah ya, nggak terlalu plastik murah gitu, nggak terlalu murahan. Nah kita lihat headlampnya. Nah di sini ada berapa lampu nih? Ada 6 kayaknya. 1, 2, ini lampu utamanya, 3, 4, 5. Ini apakah ini akan nyala? Nah nanti kita akan coba. Nah inilah bentukan dari headlampnya. Ada 5 ataupun 6, ini 6 lampunya. Kemudian di sini, nah benar berarti ya, mereknya adalah Tafled, serinya itu BL066. Nah di sini ada 2 button atau ada 2 tombol. Ini tuh kerennya tuh bisa, katanya bisa pakai sensor. Nah ini ada untuk sensornya, jadi menyalakannya itu nggak perlu lagi dipencet. Ini yang dipencetnya. Oke, nah ini yang bisa muter 60 derajat. Ternyata nggak bisa 90 ya.
Dan ini kita coba buka. Aduh. Oh, ini baterainya. Baterainya ini nggak bisa dibuka. Nah, ini ciri untuk originalan produknya itu harus ada semacam hologram kayak gini katanya sih. Dan ini adalah charge-nya. Jadi masih menggunakan micro USB ya. Kalau pakai Type C ya luar biasa. HP aja masih banyak yang masih menggunakan micro USB. Nah, kita juga dapat untuk charge-nya kabel data, tentunya micro USB, nggak ada kepalanya. Dan ini adalah strapnya dengan tulisan headlamp. Wih, ini keren banget ya untuk desain si karetnya ini. Dan wah, ngeri weh, ini elastis banget, lembut. Jadi si bahannya ini lembut banget. Dan ini ada dua ya untuk pengencangnya lah ya. Oke. Nah, jadi itu di kardusnya ini kita mendapatkan headlampnya, kemudian strap, dan juga kabel data micro USB. Oke, ya kita akan mereview dulu fitur-fitur apa saja yang ada di headlamp ini. Ya, untuk di tokonya sendiri ini sudah dicantumkan fitur-fiturnya. Yang pertama adalah interaction switch. Nah, interaction switch itu apa? Nah, ini adalah yang menggunakan sensor. Nah, kita coba nyalakan ya. Waduh, wih, keren bos, terang juga ya. Nah, jadi interaction switch ini adalah fitur yang dimana kita bisa menggunakan sensor. Si headlampnya ini melihat sensor dari gerakan. Nah, kalau dinyalakan ini lampu indikatornya tuh warna hijau. Ini apakah karena baterainya lemah atau kayak gimana ya? Kita coba. Nah, kita coba tekan. Nah, ini adalah tombol untuk wih, keren bos. Loh, nggak nyala lagi. Mana? Oke, mungkin ini baterainya lemah ya. Nanti kita akan coba cas. Nah, jadi si traction switch ini memungkinkan untuk menggunakan sensor. Jadi kalau teman-teman nggak perlu lagi untuk mencet kalau misalkan di keadaan darurat ataupun ya keadaan yang tidak mengenakan gitu lah. Jadi bisa menggunakan sensornya ini agar lebih praktis. Kemudian ada dual mode button, ya ini tentunya ya. Ada dua tombol di sini untuk sensor, ini untuk menyalakan. Kemudian ada juga comfortable straps. Nah, ini adalah strapnya yang elastis. Saya suka sih ini untuk strapnya ini. Kemudian juga rechargeable batteries. Ya, ini berarti ya tentulah karena beli ini juga karena bisa dicas. Dan baterainya ini juga berapa mAh ya? Tahu tuh. Untuk ukurannya, untuk ukuran si headlamp ini yaitu 36 kali 43 kali 65 mm. Nah, jadi kalau digenggam tuh lumayan pas lah ya di ukuran. Jadi nggak terlalu gede juga, nggak terlalu ya meribetkan gitu lah. Kalau apalagi kalau lagi butuh-butuh banget. Jadi masih bisa muat di kantong-kantong kecil. Kemudian juga ini udah waterproof IPX4. Wah, bener nggak ya waterproof? Gak yakin sih. Ya kita anggap aja ini waterproof gitu ya. Jadi masih bisa untuk menahan hujan dengan intensitas rendah. Kalau intensitas tinggi gak yakin juga sih. Ya jangankan headlamp gitu ya, untuk jaket-jaket yang waterproof juga kalau intensitasnya tinggi mah tidak memungkinkan. Oke, jadi di sini juga kita itu aja mungkin fiturnya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Dan di sini juga LED-nya itu yang LED itu yang ini, kemudian dua buah COB itu kayaknya ini ya. Ini apa ini ya? Ada dua buah lampu COB dan juga ada red light atau lampu merahnya. Kita coba lagi. Kita akan coba ya.
Mantap. Nah, ini ada 5 mode. Kita coba yang pertama. Katanya ada 5 mode. Oke. Yang pertama ini adalah mode yang utamanya. Yang nyalanya itu adalah LED ini ya, yang di tengah. Untuk kedua, loh kok mati? Oke, untuk yang kedua itu nyala lampu yang di atas. Ini COB mungkin ya. Nah, untuk yang ketiga itu nyala tiga-tiganya. Yang terakhir, oh tadi yang kedua berarti ya. Yang terakhir ini ada red light-nya. Itu 2, 3, 4, 5. Oh, enggak. Jadi yang pertama itu nyala biasa, yang kedua nyala redup, yang ketiga yang lampu atasnya, yang keempat 3 buah lampu yang nyala, kelima ini. Terus ini gunanya apa, bos? Oh, tetap ini nggak nyala ya. Entahlah ini kesalahan tokonya atau kayak gimana. Seharusnya nyala sih, karena ini juga kan ada lampu. Ya ini kayak nggak ada lampu ya. Ya, kita akan coba di tempat gelap mungkin ya, karena di sini nggak kelihatan mana yang nyalanya terang atau yang redup. Tapi saya masih penasaran dengan yang sensor ini loh. Apa harus ditekan ya? Kayaknya ini masih perlu dicas ya. Kita coba buat uji coba ngecharge-nya itu apakah bisa atau tidak. Coba pakai power bank. Untuk chargingnya itu di sini. Oh, jadi kalau di cas itu warnanya warna merah, lampu indikatornya. Tadi kalau tadi nyala, bisa nyala nggak ya? Tadi kalau lagi nyala itu warnanya hijau. Oke, kita coba cas dulu beberapa saat. Dan katanya ini bisa bertahan selama 3 jam dalam mode terang atau mode paling terangnya, itu semuanya menyala dari semua lampu ini. Kemudian kalau misalkan baterainya lemah masih bisa menyala, tapi nyalanya itu tidak seterang seperti di awal. Jadi nyalanya redup tapi masih bisa menyala gitu. Jadi secara keseluruhan si headlamp ini bisa bertahan kisaran 5 jam lebih gitu. Nah, itu entahlah, kita nanti akan buktikan kalau memang betul-betul bisa bertahan selama 5 jam ya. Keren sih. Karena kan kalau penggunaan headlamp tuh kayak terlalu lama lah. Beda sama lampu tenda yang bisa standby. Nah, kita akan coba untuk menyalakannya di tempat gelap. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengetes si headlamp ini. Seberapa terangkah dia? Kita akan coba untuk mode yang pertama. Oke, mantap bos. Waduh. Nah, ini untuk mode yang pertama atau lampu jauh. Ini kalau menurut saya ya, keren loh. Dengan harga yang segini tapi si lampunya ini sangat terang sekali. Berguna. Nah, ini untuk pertama. Yang kedua kita coba. Oh, jadi yang kedua itu mengurangi si cahayanya, jadi agak redup sedikit. Atau lampunya jarak dekat mungkin ya. Yang ketiga, nah ini super sih, keren nih, kayak pakai lampu seriusan nih. Ini kayak pakai lampu beneran di rumah gitu. Jadi si 2 COB-nya ini menyala, jadi hanya 2 lampu aja yang menyala. Keren sumpah. Untuk mode yang selanjutnya, nah untuk mode yang keempat ini yaitu semua lampunya menyala gitu ya. Nah, jadi yang menyala itu hanya 3 lampu. Kalau untuk yang lampu 2 ini memang gak nyala katanya.
Nah, ini makin terang ya. Dan yang terakhir, mode kelima itu adalah lampu merah red lightnya. Mantap ya. Jadi inilah hasil uji coba dari headlamp tap LED. Keren sih. Jadi keterangannya itu lumayan tinggi. Mantap. Oke, ternyata emang bener ya. Ini harus dicas dulu. Tadi baterainya lemah. Nah, untuk sensornya ini kita akan coba lagi. Akan nyalakan. Set. Oke. Nah, ketika kita menekan si tombol sensor ini, akan ada lampu indikator warna hijau. Dan ini pun akan berlaku ketika teman-teman ngecas si headlamp ini. Jadi ketika di baterainya lemah ini akan warna merah. Kalau di charge juga akan warna merah, dan ketika sudah penuh itu akan ada indikatornya warna hijau. Nah, kita akan coba, ini sensornya sudah nyala. Kita akan coba. Nah, ini hanya perlu gerakan tangan aja. Set. Mantap sih ya. Dengan harga yang ya kita bisa katakan murah lah ya. Tapi punya fitur yang kekinian gitu ya. Dan ini pun belum tentu didapatkan di headlamp lain, tentunya dengan harga yang sama. Jadi cuman perlu set. Ini seriusan akan berguna sekali, karena biasanya kan kalau kita udah pakai headlamp ya, kalau dipergunakan di kepala namanya juga headlamp, itu akan ribet sekali kalau misalkan kita harus pencet gitu. Apalagi kalau lagi buru-buru malam-malam, mendaki kemalaman gitu, dan kalau keadaan darurat, ini akan sangat berfungsi sekali karena tinggal set. Nah, dan untuk keterangannya juga, untuk intensitas cahayanya ini sangat-sangat terang. Dan untuk ketahanannya ya saya belum bisa untuk memastikan bisa nyampe 5 jam lebih, tapi ya cukup yakin sih kalau kayak gini. Nah, itu dia mungkin untuk review kali ini tentang headlamp dari Tap Sport. Untuk harganya ini sangat murah sekali kalau menurut saya ya, dengan fitur yang kekinian gitu ya, bisa sensor dan bisa juga di charge. Harganya itu sekitaran 65.000. Nah, ini kan kalau dapat cashback 25.000 ya, hitungannya jadi sekitar 40 ribuan lah ya. Ya itu pinter-pinternya buat sobat miskin untuk menggolangkan dananya gitu ya. Kalau dapat cashback kan bisa dibelanjain lagi, terus ya siklus untuk belanjanya itu jadi tetap terjaga. Nah, kalau menurut saya kesimpulannya, si headlamp ini sangat recommended sekali, karena selain ini juga praktis dan juga kualitasnya kita katakanlah cukup baik, ini juga bisa di-charge, bisa menghemat biaya ataupun dana yang dikeluarkan saat ya teman-teman digunakan untuk kegiatan outdoor. Nah, itu saja mungkin, semoga bermanfaat dan jangan lupa beli. Sampai jumpa. Mantap.